Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 19 Februari 2021 dengan judul Kita Tidak Akan Punya Ilah Lain. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam tidur kami, hingga di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mari kita ikuti penjelasannya. 10 hukum yang berisi hendaklah kamu dan jangan kamu adalah 10 janji yang dipastikan kepada kita kalau kita mau menuruti hukum yang memerintah alam semesta. Tidak ada hukum moral yang diperintahkan dalam bagian manapun dari Alkitab yang tidak diukir dengan jari Allah dalam hukumnya yang suci itu pada 2 loh batu. 1 salinan diberikan kepada Musa di atas bukit Sinai. 4 hukum yang pertama memerintahkan manusia di dalam kewajibannya berbakti kepada Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap pikiran dan dengan segenap kekuatan. Ini meliputi manusia seluruhnya. Ini menuntut kasih yang begitu hangat, begitu bersemangat, sehingga manusia tidak dapat menghargai apapun dalam pikirannya atau kasih sayangnya dalam persaingan dengan Allah. Dan pekerjaannya akan membawa tanda tangan sorga. Segala sesuatu adalah kedua kepada kemuliaan Allah. Bapa kita yang di sorga haruslah selalu disayangi sebagai yang terutama. Kesukaan dan kemakmuran terang dan kecukupan hidup kita, serta bagian pusaka kita untuk selama-lamanya. Biarlah manusia menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allah dan hanya Dia saja. Janganlah kesombongan yang mementingkan diri diangkat dan disembah sebagai suatu dewa. Janganlah uang dijadikan dewa. Kalau hawa nafsu tidak ditaklukkan ke bawah pemerintahan segala kuasa, pikiran yang lebih tinggi, hawa nafsu kebinatangan akan memerintahkan manusia. Segala sesuatu yang dijadikan pokok pikiran dan pemujaan yang tidak sepantasnya, pikiran yang dimanjakan ialah suatu dewa yang dipilih terlebih daripada Allah. Yahweh yang kekal, yang ada dengan sendirinya, oknum yang tidak dijadikan, Dia sendirilah sumber dan pemelihara semuanya, yakni satu-satunya yang berhak disembah serta menerima penghormatan tertinggi. Manusia dilarang untuk memberikan kepada objek yang lain tempat terutama dalam kasih sayangnya ataupun pelayanannya. Barang apapun yang kita cintai, kalau cenderung kepada pengurangan kasih kita kepada Allah atau menghalangi perbaktian yang patut diberikan kepadanya, hal itulah yang kita jadikan suatu ilah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami agar supaya jangan ada padamu
Allah lain di hadapanku. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Gempa bumi, longsor, banjir, gejolak dan tidak kepuasan terjadi di mana-mana. Tapi kami percaya dengan hikmat sorga, kuasa Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasi semuanya tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka juga sangat membutuhkan pertolongan hikmat Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan curahkan kepada mereka. Terlebih di dalam pelayanan hikmat sorga dedikasi. Biarlah mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami menyerahkan guru-guru kami, kepala sekolah, dan semua siswa. Tuhan, mereka begitu banyak pergumulan untuk menjalankan proses belajar mengajar di tengah-tengah pandemi ini. Mereka harus belajar dari rumah. Namun hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, dedikasi di dalam pelayanan, agar biarlah guru-guru kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua siswa. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala-gembala jemaat yang ada di setiap mata jemaat. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan pelayanan dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan urapi mereka, berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.